Sungguh aneh. Namun daripada mengejar rasa tidak nyaman yang aneh itu, Oh Hyun Sok mulai memikirkan hal lain terlebih dahulu. Gugu-gugu. Cahaya yang membara dari tubuh Oh Hyun Sok masuk ke dalam dirinya. Ia telah menyelesaikan tahap awal pembentukan inti, Enclosure Pasar Surgawi, dan memasuki tahap menengah Enclosure Istana Agung. Tahap menengah pembentukan inti. Oh Hyun Sok menatap langit dan mengangkat tinjunya. Gugu-gugu-gugu. Dan saat ia menusukkan tinjunya ke arah langit, seluruh langit biru tampak bergetar. Huh! Paaat! Di sekitar Oh Hyun Sok, cahaya biru dari teknik asal menyerang roh azur, cahaya bintang dari tubuh melindungi kekosongan cahaya bintang, dan 5 elemen dari kitab asal menahan 5 elemen bersinar. Di bawah fokusnya, semua energi yang mengambang di sekitar tubuhnya menyatu menjadi satu, berubah menjadi kekuatan Chaos Primordial. Patsuts. Kekuatan Chaos Primordial yang bercampur di dalam tubuh Oh Hyun Sok tiba-tiba berwarna ungu. Namun setelah beberapa saat, ungu yang menutupi tubuh Oh Hyun Sok menghilang, dan sekali lagi, cahaya yang dipancarkan oleh metode agung esensi cahaya roh azur menutupi tubuhnya. Apakah itu disebut tubuh suci unik? Oh Hyun Sok mengingat kemampuan yang baru saja digunakannya untuk memanggil kekuatan Chaos Primordial dari dalam dirinya. Otoritas tubuh suci unik sudah sepenuhnya disampaikan kepada Oh Hyun Sok oleh Azure Tiger Saint. Di antara kemampuan tubuh suci unik yang diajarkan padanya, tidak ada kemampuan untuk memanifestasikan Chaos Primordial seperti yang baru saja terjadi. Talentaku bukan hanya tubuh suci unik. Entah bagaimana, Oh Hyun Sok merasa bahwa tubuh suci unik hanyalah sebuah fitur tambahan. Talenta sejatinya terletak di tempat lain. Baiklah, untuk saat ini, itu saja yang bisa aku ketahui. Oh Hyun Sok merenung tentang tubuhnya sejenak dan kemudian berdiri. Jika ada cara untuk mempertahankan keadaan Chaos Primordial ini, aku merasa bisa mengalahkan Seo Eun Hyun jika terus memanfaatkannya. Oh Hyun Sok menjilat bibirnya dengan penuh penyesalan dan melihat ke suatu tempat. Bagaimanapun, apakah itu karena tubuh suci unik atau metode agung esensi cahaya roh azur? Oh Hyun Sok bisa merasakan bahwa ia telah mendapatkan peningkatan kekuatan yang luar biasa dengan maju ke tahap menengah pembentukan inti. Sekarang, aku memiliki kekuatan yang melampaui kesempurnaan agung pembentukan inti. Ia tidak yakin apakah itu mencapai tahap jiwa Naschen. Namun bagaimanapun, ia jelas telah melampaui tahap pembentukan inti yang biasa. Tunggu aku, Seo Eun Hyun. Hari ini, dari semua hari. Ia bertekad untuk mengalahkannya. Oh Hyun Sok berpikir demikian. Pat! Langit dan bumi berkilau. Di arena latihan Azure Tiger Saint, gunung-gunung kecil muncul saat Oh Hyun Sok menggerakkan kakinya. Dibandingkan dengan gunung-gunung Azure Tiger Saint yang memenuhi radius 10 li, gunung-gunung Oh Hyun Sok cukup kecil ukurannya. Namun tetap saja, gunung adalah gunung. Lebih dari 20 medan besar membentang ke segala arah. Dan, menghindari medan-medan itu, seorang pria berlari menuju Oh Hyun Sok. Haha, lihat, bagaimana? Kekuatanku pasti telah melampaui pembentukan inti. Apakah aku sedikit layak untuk menghadapi MU sekarang? Gugu-gugu. Oh Hyun Sok berlari menuju Seo Eun Hyun. Gugu-gugu. Oh Hyun Sok, yang berubah menjadi kekuatan murni itu sendiri, menyerang Seo Eun Hyun dengan sebuah body slam. Seo Eun Hyun menghindar, dan gunung tempat Oh Hyun Sok bertabrakan meledak dan hancur sepenuhnya. Paaat. Sayap kedua. Di tengah gunung yang meledak, cahaya biru meledak dari pusatnya, dan dua pasang sayap menyebar di belakang Oh Hyun Sok. Teknik ofensif dari metode agung esensi cahaya roh azur, Azure Wing Heavenly Shatter, dimulai dari sepasang sayap, sayap pertama, hingga 9 pasang, sayap ke-9. Sepasang sayap ke-10, sayap ke-10 yang legendaris, ada dalam legenda tetapi hanya itu, sebuah legenda. Sayap pertama memungkinkan seorang kultivator pembentukan inti menengah untuk memberikan serangan setara dengan pembentukan inti akhir. Sayap kedua memungkinkan seorang kultivator pembentukan inti akhir untuk mengeluarkan kekuatan yang melampaui kesempurnaan agung. Namun, Oh Hyun Sok sudah membuka sayap kedua pada tahap pembentukan inti menengah.
ZZZZNG. Ruang bergetar di sekitar Oh Hyun Sok. Bahkan tanpa menggunakan Azure Wing Heavenly Shatter, tinju normalnya sudah melampaui kesempurnaan agung pembentukan inti. Dengan sayap kedua, Oh Hyun Sok memiliki kekuatan tahap awal jiwa Naschen. Siap-siap. Bahkan kamu tidak akan tetap utuh jika menerima serangan ini. Ia menyatakan dengan percaya diri. Namun Seo Eun Hyun tetap tak berekspresi, berdiri diam. Menurutku, lebih mungkin untuk menyelesaikan ini dengan pertempuran jarak dekat daripada membuang-buang energi. Diam. Terima ini. Oh Hyun Sok melemparkan tinju. Kiing. Cahaya biru meledak, menciptakan sebuah pusaran. Cahaya yang berputar itu terbang menuju Seo Eun Hyun seolah ingin menelannya. Namun Seo Eun Hyun sekali lagi menghindar tanpa konfrontasi langsung, hanya dengan menggerakkan kakinya. Tetapi tepat saat Seo Eun Hyun menghindar. Gugu. Sebuah pusaran cahaya kembali mengalir ke arah tempat Seo Eun Hyun menghindar. Seo Eun Hyun tersenyum dengan sedikit ketertarikan di matanya. Kau telah membaca niatku. Apakah kau akhirnya memasuki dunia pandanganku? Ia menghindar serangan Oh Hyun Sok sekali lagi. Dia menghindar, lagi. Oh Hyun Sok menarik napas dalam-dalam, memandang Seo Eun Hyun. Namun kali ini, ia tidak merasa seputih sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya dengan santai menghindar dari serangan-seranganku dengan langkahnya. Namun hari ini berbeda. Ketika Seo Eun Hyun menghindar dari serangan terakhirnya, tidak ada kesenangan. Selain langkah-langkahnya yang biasa, ia harus tergesa-gesa menggabungkannya dengan teknik pelarian terbang untuk menghindar dengan cepat. Sebuah gunung yang begitu tinggi hingga menembus awan dan puncaknya tidak terlihat. Jika itu adalah Seo Eun Hyun selama ini. Untuk sesaat, Oh Hyun Sok merasa seolah awan telah menjernihkan, mengungkapkan puncaknya. Siap-siap, Seo Eun Hyun. Oh Hyun Sok berteriak seolah senang. Hari ketika kita bisa benar-benar bertarung tidak jauh lagi. Paat. Di depan Oh Hyun Sok, yang berteriak seperti itu. Seo Eun Hyun muncul dengan cepat. Seo Eun Hyun mengulurkan tangannya dengan senyum tipis. Gerakannya lambat dan lembut. Namun entah bagaimana, Oh Hyun Sok merasa bahwa tidak mungkin untuk menghindari tangan itu. Dan kemudian, Koong. Saat tangan Seo Eun Hyun menyentuh tubuh Oh Hyun Sok meludahkan darah dan terlempar jauh. Dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bagus. Silakan tumbuh dengan cepat, kata Seo Eun Hyun. Oh Hyun Sok berpikir dalam hati, melihat Seo Eun Hyun kembali ke tempatnya. Apakah kau hanya tersenyum karena menantikan pertarungan yang benar suatu hari nanti, Seo Eun Hyun? Seseorang yang merespon semuanya dengan acuh tak acuh. Selalu berlatih dengan gila, seolah sangat sibuk, dengan wajah tanpa ekspresi dan mata yang dalam. Hanya ketika dia benar-benar bertarung. Atau ketika lawan yang layak muncul, dia kadang tersenyum. Sudah seberapa rusak dirimu? Apakah itu benar-benar manusia? Apakah itu kehidupan manusia yang sebenarnya? Seberapa rusak seseorang hingga kehilangan senyumnya kecuali dalam pertempuran? Selama 10 tahun terakhir. Oh Hyun Sok, yang berlatih dan bertarung di samping Seo Eun Hyun, semakin merasakan hal ini dengan jelas. Ya. Seo Eun Hyun pasti rusak. Aku tidak tahu mengapa kau begitu rusak, tetapi... Oh Hyun Sok mengepalkan tinjunya. Aku akan berlatih lebih keras lagi untuk berdiri sejajar, agar bisa bertanya padamu dengan benar. Dengan tekad yang kuat, Oh Hyun Sok segera pulih dan pergi mencari Azure Tiger Saint. Master, aku meminta untuk bertarung. Tolong ajarkan padaku. Hahaha. Kau memiliki tatapan yang baik belakangan ini, Hyun Sok. Baiklah, apakah kita akan melanjutkan hari ini? Oh Hyun Sok sepenuhnya mempersiapkan diri untuk dipukul oleh Azure Tiger Saint, mengepalkan tinjunya. Mari kita menjadi baja. Untuk dipukul dan membalas, menjadi baja yang lebih keras lagi. Agar ia bisa menjadi perisai untuk melindungi juniornya yang pernah rusak agar tidak semakin hancur. Menjadi orang dewasa seperti itu. Begitulah, 5 tahun berlalu.
Paat. Saat energi spiritual langit dan bumi terhubung, Oh Hyun Sok menyelesaikan tahap menengah Enclosure Istana Agung dan memasuki tahap akhir Enclosure Terlarang Ungu. Sebuah tahap di mana dirinya menjadi seorang pendeta yang menghubungkan tubuhnya ke langit, dan raja dari dagingnya sendiri sebagai sebuah bangsa. Tahap akhir pembentukan inti. Enclosure Terlarang Ungu. Oh Hyun Sok membuka matanya setengah dan berdiri. Banyak yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir. Sejak mencapai tahap menengah pembentukan inti, Oh Hyun Sok berkeliling Pulau Azure Cold, menjalankan misi untuk sekte. Seo Eun Hyun melakukan hal yang sama, berkeliling di sini dan di sana untuk misi. Tidak ada misi yang diambil Oh Hyun Sok dan Seo Eun Hyun yang berakhir dengan kegagalan. Sekarang, orang itu telah berkeliling Pulau Azure Cold mengumpulkan sesuatu. Selama 5 tahun terakhir, sambil menjalankan misi sekte, Seo Eun Hyun telah mengumpulkan bahan-bahan tertentu. Setiap bahan ini cukup mahal, dan telah menjadi topik pembicaraan di seluruh Azure Heaven Chretien Sect. Azure Tiger Saint tampaknya tahu mengapa Seo Eun Hyun melakukan hal itu. Tetapi ketika Oh Hyun Sok bertanya, ia selalu menjawab, tanya dia sendiri. Ketika Oh Hyun Sok langsung bertanya kepada Seo Eun Hyun, ia tidak pernah memberikan jawaban yang jelas, hanya menyebutkan bahwa ia sedang membuat sesuatu untuk menyelamatkan seorang rekan. Orang yang begitu misterius. Meskipun sibuk dengan latihan, ia masih belajar dan membuat sesuatu di sela-sela. Dia lebih serbaguna daripada yang aku kira. Setelah merenungkan tentang Seo Eun Hyun sejenak, ia bangkit dan pergi menemui Azure Tiger Saint. Master, aku telah mencapai tahap Enclosure Terlarang Ungu. Hahaha, muridku memang. Baik Eun Hyun maupun kau selalu melebihi harapanku. Belum genap 50 tahun sejak kau mencapai pembentukan inti, dan sekarang kau sudah di tahap akhir. Ya, semua ini berkat anugerah Master. Omong kosong, semua ini berkat usaha tanpa henti kalian. Haha, yang benar-benar bekerja tanpa henti adalah Seo Eun Hyun. Kata demi kata. Seo Eun Hyun berlatih seolah terpesona, bahkan tidak berbicara kepada Oh Hyun Sok. Apakah itu semacam obsesi? Ia selalu berlatih dengan wajah cemas, terus-menerus berlatih. Akibatnya, sekarang ia telah mencapai puncak Enclosure Terlarang Ungu. Segera, ia mungkin bahkan maju ke tahap kesempurnaan agung. Yah, Seo Eun Hyun memang langka. Ya. Bagaimanapun, karena aku telah mencapai Enclosure Terlarang Ungu, kita harus merayakannya, bukan? Oh Hyun Sok bertanya dengan tatapan nakal, dan Azure Tiger Saint tertawa lepas, berdiri. Betul. Untuk merayakan, mari kita nikmati pertarungan yang meriah. Dan keduanya mempersiapkan diri di arena latihan. Kugu-gugu-gu. Teknik mistis Azure Tiger Saint menandakan dimulainya pertarungan. Saat ia bergerak, seluruh arena latihan berubah menjadi hutan, menjadi medan perang yang memancarkan energi spiritual kayu yang padat. Secara bersamaan, Azure Tiger Saint menghilang dari pandangan. Namun, Oh Hyun Sok tidak panik dan menggunakan kitab asal menahan 5 elemen untuk melacak aliran energi spiritual. Di situ kau. Kuaang. Tinju Oh Hyun Sok menghantam suatu tempat di hutan. Sebuah sudut hutan terbang menjauh, mengungkapkan Azure Tiger Saint yang tertawa. Bersembunyi tidak lagi efektif melawan MU. Taet. Kedua raksasa kekar itu saling menyerang. Kuaang, Bang, Kuaang. Yang terjadi selanjutnya adalah perkelahian fisik yang tanpa henti. Oh Hyun Sok dan Azure Tiger Saint saling mengarahkan tinju. Haha, sekarang kau pasti berada di tingkat tahap jiwa Naschen. Ruang bergetar di tempat tinju Oh Hyun Sok melintas. Tentu saja, di mana tinju Azure Tiger Saint melintas, ruang dan segalanya hancur. Kuaang, Bang, Kuaang. Tinju mereka bertabrakan berulang kali. Setiap kali, darah menyembur dari lengan Oh Hyun Sok, sementara kekuatan penyembuhan Azure Tiger Saint mengalir, meregenerasi Oh Hyun Sok yang terluka. Pada saat yang sama, Oh Hyun Sok menjadi lebih kuat saat ia dipukul. Pada suatu saat, Wung! Momentum Oh Hyun Sok berubah. Ini dia. Kuaang, Kuaang, Kuaang. Ledakan menggema ke segala arah.
Ketika tinju Oh Hyun Sok mengenai Azure Tiger Saint, tanah di belakangnya runtuh akibat dampaknya. Bahkan tanpa terkena langsung, dampaknya saja sudah mengubah lanskap secara drastis. Cacak, cacak, cacacak. Terus-menerus dihantam oleh serangan Azure Tiger Saint dan dagingnya yang robek, Oh Hyun Sok melangkah maju, memandang Azure Tiger Saint. Sebuah badai tinju yang lebih ganas menyelimuti Oh Hyun Sok. Namun ia melangkah maju lagi. Satu langkah, langkah kedua, langkah ketiga. Dan akhirnya, Oh Hyun Sok, di tengah badai tinju, dapat melihat sesuatu yang berkedip di depan matanya. Sekarang, aku bisa melihatnya dengan jelas. Garis merah. Mengikuti garis-garis ini menunjukkan di mana lawan akan menyerang. Paaat. Setelah menghindar tinju Azure Tiger Saint, Oh Hyun Sok mengepalkan tinjunya sekuat mungkin. Garis biru. Mengikuti garis-garis ini memungkinkannya menyerang lawan dengan kekuatan maksimum yang bisa ia kumpulkan. Hingga saat ini, garis-garis ini hanya terlihat sekilas. Namun saat ini, Oh Hyun Sok akhirnya bisa melihat garis-garis yang ia inginkan, kapanpun ia mau. Wong. Sayap ketiga. Tiga pasang sayap terbentang di belakang Oh Hyun Sok. Oh Hyun Sok memusatkan semua energinya ke lengannya dan meluncur ke Azure Tiger Saint, mengikuti garis biru. Mata Azure Tiger Saint bersinar dengan semangat bertarung saat ia menusukkan tinjunya yang telanjang langsung ke tinju Oh Hyun Sok. Kuaang. Suara guntur meledak, membalikkan dunia. Cahaya biru menelan tanah. Setelah beberapa saat, ketika cahaya mereda, Shu. Menakjubkan. Mengesampingkan fakta bahwa kau telah membuka sayap ketiga, bagaimana mungkin kekuatan sayap ketiga setara dengan tahap akhir jiwa Naschen? Itu terjadi begitu saja. Oh Hyun Sok tertawa menanggapi. Tiba-tiba, Azure Tiger Saint meluncurkan tinju ke arah Oh Hyun Sok. Paaat. Oh Hyun Sok menghindar dari tinju Azure Tiger Saint dengan gerakan minimal, mirip dengan bagaimana Seo Eun Hyun dengan mudah menghindari serangannya hingga sekarang. Melihat ini, Azure Tiger Saint tertawa lepas. Kau juga sudah memasuki dunia itu, visi itu. Dengan memalukan, aku baru saja berhasil masuk. Hahaha. Apa yang kau bicarakan? Aku membutuhkan 80 tahun hanya untuk benar-benar melihat niat, dan kau sudah mencapai tahap itu dalam kurang dari 50 tahun. Kau memang memiliki bakat untuk seni bela diri. Setelah mencapai visi seorang seniman bela diri puncak, kau pasti akan melihat warna ketiga dalam beberapa dekade. Azure Tiger Saint tertawa lepas, menyilangkan tangannya. Aku membutuhkan 80 tahun untuk memasuki dunia niat, dan 60 tahun lagi untuk hampir melihat warna ketiga. Tetapi sepertinya kau juga memiliki bakat di bidang ini. Memiliki murid-murid yang luar biasa membuatku bangga. Kau memujiku. Tapi, Master. Oh Hyun Sok memandang Azure Tiger Saint dengan mata serius. Dengan tingkat yang telah aku capai, apakah kau berpikir aku bisa mengalahkan Seo Eun Hyun menurut pendapatmu, Master? Hom? Mendengar itu, Azure Tiger Saint merenung sejenak sebelum menjawab. Kau pasti akan kalah. Namun, jika kau terus maju dengan rajin, itu pasti mungkin. Pertumbuhan Eun Hyun tampaknya telah melambat akhir-akhir ini, tetapi laju pertumbuhanmu masih terus meningkat, bukan? Apakah begitu? Pasti kalah. Itu berarti jurang antara dia dan aku begitu signifikan. Namun, Oh Hyun Sok tersenyum. Master berkata, pasti kalah. Sampai saat ini, ketika ditanya tentang jurang antara dia dan Seo Eun Hyun, ia tidak diberi hasil yang begitu jelas. Ia hanya disuruh untuk terus maju dengan rajin. Dengan kata lain, sampai sekarang, pertarungan antara dia dan Seo Eun Hyun bahkan tidak dianggap layak. Tapi sekarang, setidaknya itu berarti pertarungan mungkin. Yang berarti, aku bisa berdiri setara dengannya. Wajah Oh Hyun Sok dipenuhi semangat bersaing saat ia memikirkan Seo Eun Hyun. Waktunya sudah dekat. Kuwong. Sekali lagi, Seo Eun Hyun dan Oh Hyun Sok saling berhadapan. Lingkungannya sepenuhnya merah dan tanpa celah.
Membaca niat Seo Eun Hyun, Oh Hyun Sok akhirnya mengerti mengapa Azure Tiger Saint menyatakan kekalahan yang pasti. Ratusan, ribuan, mungkin jutaan, ribuan benang merah mengelilingi Oh Hyun Sok. Dan masing-masing adalah serangan mematikan. Terkena bahkan satu saja berarti kematian. Ketika tingkatnya terlalu rendah, ia tidak bisa memahami betapa hebatnya Seo Eun Hyun. Namun seiring peningkatan tingkatnya, ia akhirnya mengerti. Jadi, bercita-cita untuk mengalahkannya dari awal adalah kesombongan. Lepaskan. Lupakan pemikiran untuk mengalahkannya dan terima kekalahan dengan rendah hati. Kemudian, aku akan belajar apa yang bisa aku ambil darinya. Taat. Oh Hyun Sok dan Seo Eun Hyun. Keduanya bertabrakan sekali lagi. Oh Hyun Sok menggerakkan kakinya, mengambil 5 elemen di sekelilingnya. Medan di sekelilingnya terus berubah, menciptakan medan perang yang sesuai untuk Oh Hyun Sok. Gugu-gugu. Oh Hyun Sok menyerang Seo Eun Hyun seperti badai, melemparkan tinjunya. Jeong, Jeong, Jeoreong. Serangan Oh Hyun Sok merobek tanah, mengubah medan. Dia menghindari semuanya. Namun, Oh Hyun Sok tidak pernah berhasil mengenai Seo Eun Hyun bahkan sekalipun. Garis-garis biru tidak berfungsi melawan Seo Eun Hyun. Setiap garis biru dibatalkan dan diblokir oleh garis merah Seo Eun Hyun. Tapi, Weowung, Weowung, bohong. Oh Hyun Sok semakin mempercepat kecepatannya. Bersama dengan kecepatan tubuhnya, teknik pelarian terbang menyatu dengan gerakannya, membuat Oh Hyun Sok tampak seperti sinar cahaya saat ia mengejar Seo Eun Hyun, melemparkan tinju. Kecepatannya mencapai tingkat teknik pelarian terbang seorang kultivator jiwa Naschen. Bagaimana dengan itu? Apakah kau pikir kau bisa menghindari ini juga? Tidak peduli seberapa banyak seseorang memblokir serangan lawan dengan niat, itu tidak ada artinya jika tubuh tidak dapat mengikutinya. Ternyata, saat Oh Hyun Sok meningkatkan kecepatannya, Seo Eun Hyun, yang sebelumnya dengan mudah menghindari serangan, mulai menghindar dengan sempit dari serangan Oh Hyun Sok. Ini berhasil. Oh Hyun Sok tersenyum lebar. Sebelumnya, pertandingan dengan Seo Eun Hyun akan ditentukan dalam waktu paling lama 10 detik. Namun sekarang, meskipun ia belum berhasil melancarkan serangan yang tepat, Seo Eun Hyun juga tidak bisa sepenuhnya mengeksploitasi celahnya, menciptakan semacam pertarungan. Mereka benar-benar bertarung. Seo Eun Hyun, yang telah menghindari serangan Oh Hyun Sok, tersenyum tipis. Kau telah tumbuh luar biasa. Sekarang, pada saat yang sama, cahaya terang memancar dari tubuh Seo Eun Hyun. Aku akan lebih serius. Kilatan. Di atas gerakan Seo Eun Hyun, kilau teknik pelarian terbang terlapis. Bersamaan dengan itu, kecepatan Seo Eun Hyun melonjak luar biasa. Apa? Di momen berikutnya, tangan Seo Eun Hyun menunjuk berbagai titik vital di tubuh Oh Hyun Sok. Kurung. Energi tajam menyusup ke titik vital Oh Hyun Sok, mengganggu aliran ki di dalam tubuhnya. Kuk. Dan, semuanya berakhir. Oh Hyun Sok mengeluarkan tawa hampa. Jadi hingga sekarang, dia telah menghindari semua seranganku hanya dengan kecepatan fisik, arah niat, dan sedikit langkah, tanpa bahkan menggunakan teknik pelarian terbang. Dia sangat kuat. Namun, Oh Hyun Sok tersenyum. Aku membuatnya menggunakan teknik pelarian terbang dengan kekuatanku. Ia tertawa, tidak putus asa, dan berpikir. Di lain waktu, apalagi yang bisa aku buat untuk kau keluarkan? Sekarang, ini adalah kemenanganku. Retak, retak. Dalam keadaan di mana titik vitalnya ditargetkan, Oh Hyun Sok memaksa tubuhnya untuk bergerak. Energi yang dimasukkan Seo Eun Hyun merangsang titik vitalnya, menghambat gerakan Oh Hyun Sok. Gerakan paksa Oh Hyun Sok menyebabkan darah memancar, meskipun luka-lukanya sembuh hampir seketika. Jika kau bisa menerima ini, aku akan mengakui kemenanganmu hari ini. Chalak. 3 pasang sayap tumbuh dari punggung Oh Hyun Sok. Dan sebelum Seo Eun Hyun bisa bereaksi, Oh Hyun Sok melemparkan tinju. Gugu-gugu. Ini secara kualitatif berbeda dari sebelumnya.
Sebuah badai luar biasa dari kekuatan tinju. Baik kekuatan maupun kecepatan berada pada level yang berbeda. Mungkin, bisakah kau menghindari ini juga? Ini tak terhindarkan. Kali ini, pasti. Di momen berikutnya, Seo Eun-hyun, yang diliputi oleh teknik pelarian terbang, meledakkan energi di dalam tubuhnya dan sekaligus membungkus dirinya dengan energi yang tajam seperti pedang. Kilatan. Seo Eun-hyun seolah berubah menjadi cahaya sejenak, terbang melintasi langit. Oh Hyun-sok melihat, tertawa. Kali ini, kau tidak punya waktu luang? Ia merasakannya. Serangan barusan, Seo Eun-hyun harus mengeluarkan usaha yang cukup besar untuk menghindarinya. Mungkin, ia menghindarinya dengan segenap kekuatan. Namun, Azure Wing Heavenly Shatter dapat menyerang 2 kali. Kuak-kuak-guang. Tinju berikutnya Oh Hyun-sok terhubung ke arah Seo Eun-hyun. Untuk pertama kalinya. Seo Eun-hyun mengulurkan tangannya di udara untuk menemuinya. Shukang. Dan tinju Oh Hyun-sok terpotong. Itu adalah akhir. Sesuatu yang tajam, tanpa suara, memotong serangannya. Ia bahkan tidak bisa menyadarinya. Begitu saja, semuanya berakhir. Hahaha. Oh Hyun-sok tertawa dengan penuh kegembiraan. Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Awalnya, ia bertujuan untuk menjadi kuat agar bisa berbicara setara dengan Seo Eun-hyun yang hancur. Namun, pada suatu titik, ia menikmati proses itu sendiri menjadi lebih kuat, menggerakkan tubuhnya, dan tindakan berkelahi dengan Seo Eun-hyun. Dan dengan semua hal yang ia nikmati hingga saat ini. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Seo Eun-hyun tidak dapat menghindari serangannya dan terpaksa melawan. Ya, aku kalah. Oh Hyun-sok tersenyum cerah. Tapi lain kali, aku berharap kita bisa bertukar pukulan dengan benar. Seo Eun-hyun memandangnya sejenak dan kemudian tersenyum pahit. Aku menantikannya. Azure Tiger Saint mendekati mereka sambil tertawa. Sekarang, karena kalian berdua telah tumbuh ke tingkat yang dapat digunakan, aku rasa sudah waktunya untuk memberikan misi baru. Oh Hyun-sok dan Seo Eun-hyun memandang Azure Tiger Saint. Ada 2 misi untuk kalian. Kalian bisa memilih mana yang kalian suka. Baru-baru ini, Mat Lord Joyeon telah membunuh berbagai ras dan mengubah mereka menjadi boneka hidup. Karena itu, Aliansi Agung Suku Surga telah memperkuat hadiah untuk Mat Lord. Mendengar kata-kata Azure Tiger Saint, Seo Eun-hyun berkerut dan bertanya. Grand Cultivators di tahap integrasi seharusnya bisa menangkap Mat Lord. Mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Yah, aku juga tidak tahu alasannya. Namun, Grand Cultivator saat ini semuanya berkumpul di sekitar wilayah manusia kita, mencari sesuatu. Oleh karena itu, tampaknya ada kekurangan orang untuk menghadapi Mat Lord. Oleh karena itu, Aliansi Agung Suku Surga telah mengeluarkan misi. Ini melibatkan memantau Mat Lord di dekat benteng ajaibnya yang menakjubkan, mengumpulkan informasi tentangnya. Oh Hyun-sok bertanya kepada Azure Tiger Saint. Kau bilang ada 2 misi, apa yang satunya lagi? Misi lainnya terkait dengan alam iblis sejati. Ada iblis yang melintasi dari alam iblis sejati ke alam dingin terang, dan misinya adalah menangkapnya. Apakah kita masing-masing mengambil misi ini? Menanggapi pertanyaan Oh Hyun-sok, Azure Tiger Saint menggelengkan kepalanya. Tidak, kedua misi ini sangat berbahaya, jadi kalian berdua harus pergi bersama. Selain kalian berdua, 3 murid dari First Cloud dan 10 murid dari Second Cloud akan bergabung. Aku bertanya karena aku ingin tahu kemana kalian berdua ingin pergi bersama. Saat Oh Hyun-sok merenung, Azure Tiger Saint mengernyitkan dahinya. Sejujurnya, sebagai master kalian, aku berharap kalian tidak mengambil misi terkait Mat Lord. Tidak masuk akal untuk mengumpulkan informasi dengan mengintai orang gila itu. Selain itu terlalu berbahaya. Tentu saja, aku menghormati pilihan kalian, tetapi secara pribadi, aku berharap kalian mengambil misi terkait alam iblis sejati. Dengan kata-katanya, Oh Hyun-sok memandang Seo Eun-hyun. Master berkata demikian, jadi aku berencana untuk mengikuti sarannya. Bagaimana denganmu?
Seo Eun Hyun menatap mata Oh Hyun Sok. Oh Hyun Sok terkejut. Emosi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, emosi terlihat di mata Seo Eun Hyun. Aku ingin pergi ke Mad Lord. Mendengar itu, alis Azure Tiger Saint bergerak. Mengapa? Karena rekanku berada di bawah Mad Lord. Ah, itu memang benar. Mendengar kata-kata Seo Eun Hyun, Oh Hyun Sok merinding. Itu benar, pemimpin tim Kim ada di sana. Ia mendengar cerita tentang Mad Lord. Orang gila paling berbahaya di dunia. Setelah mendengar cerita tentang Kim Yeon yang ditangkap oleh orang gila itu, apa yang telah dilakukan orang itu hingga sekarang? Itu benar. Jadi dia khawatir tentang pemimpin tim Kim yang berada di bawah orang seperti itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Oh Hyun Sok melihat sisi manusia dalam diri Seo Eun Hyun. Pada saat yang sama, ia memandang Azure Tiger Saint dengan tekad yang kuat. Seperti yang Master tahu, Seo Eun Hyun dan aku berasal dari kota yang sama. Dia yang ditangkap oleh Mad Lord juga adalah rekanku, jadi aku akan pergi juga. Haaah. Azure Tiger Saint mengeluarkan desahan lembut. Baiklah, aku menghormati pilihanmu. Dengan demikian, dengan takdir yang terbalik, Oh Hyun Sok, yang awalnya seharusnya menjalankan misi untuk menangkap iblis dari alam iblis sejati, malah bergabung dalam ekspedisi untuk mengintai benteng ajaib Mad Lord. Wos! Dibalut dalam lautan awan putih, sekelompok kultivator melesat melalui langit. Dibalut dalam aura teknik pelarian terbang, yang memancarkan cahaya redup, mereka terbang jauh ke kejauhan. Di antara mereka terdapat murid-murid First Cloud dan beberapa dari Second Cloud dari sekte Azure Heaven Chretien. Memimpin kelompok tersebut adalah 2 murid First Cloud, diikuti oleh 5 murid Second Cloud. Di tengah kelompok, terbang Seo Eun Hyun dan Oh Hyun Sok. Kapan kita akan tiba? Rasanya sudah terbang hampir setengah hari. Oh Hyun Sok bertanya. Seorang murid First Cloud di depan meneriakkan kembali. Sedikit lagi sabar, kita hampir sampai. Aku penasaran, apakah kakak-kakak senior pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya? Yah, ini juga kali pertama kami. Pulau Azure Cold sangat luas, dan kami butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mengenai pulau-pulau langit ras manusia lainnya, kami hanya mengunjungi beberapa pulau di dekat sini. Aku tidak sabar. Markas aliansi besar ras manusia, ini semacam ibu kota, kan? Kurasa begitu. Saat mereka mengobrol dan terbang melalui awan. Wos! Oh, itu dia. Saat awan terbelah, sebuah pulau langit yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya muncul di depan mereka. Sekilas, ukurannya sekitar 20 kali lipat dari Pulau Azure Cold. Sebuah penghalang yang sangat tebal dan luas mengelilinginya, dengan energi spiritual langit dan bumi menyelimuti seluruh tanah. Markas aliansi besar ras manusia, Pulau Manusia Surga. Dengan takjub, para murid sekte Azure Heaven Chretien menatap pemandangan Pulau Manusia Surga yang luar biasa. Baiklah, semua, mari kita masuk. Murid First Cloud yang memiliki peringkat tertinggi, memegang plakat identitas yang membuktikan afiliasi mereka dengan Pulau Azure Cold, terbang menuju Pulau Manusia Surga. Saat mereka mendekati penghalang Pulau Manusia Surga, plakat identitas itu bersinar, membuka lubang kecil di penghalang. Begitu memasuki pulau, Oh Hyun Sok mengagumi energi spiritual yang kental di dalamnya. Aku tahu Pulau Azure Cold kaya akan energi spiritual, tapi ini hampir 2 hingga 3 kali lebih padat. Tidak, sebenarnya, ini lebih seperti 5 atau 6 kali lebih padat. Energi spiritual yang kau rasakan di Pulau Azure Cold berasal dari salah satu urat spiritual yang paling kuat. Pemimpin kelompok, seorang murid First Cloud bernama Cheo Moon Gyu, menghirup energi spiritual Pulau Manusia Surga. Mari kita cari arai teleportasi yang bisa membawa kita dekat dengan kolam roh cahaya. Ya? Di markas utama aliansi besar ras manusia, Pulau Manusia Surga, seseorang dapat menemukan arai teleportasi yang menghubungkan ke wilayah ras lain dalam aliansi. Meskipun hanya arai ke ras-ras yang memiliki hubungan bersahabat dengan ras manusia yang diaktifkan, sebagian besar ras di dekat kolam roh cahaya mendapat manfaat dari perdagangan dengan ras manusia,
sehingga tidak ada masalah. Air kolam roh cahaya. Air suci roh cahaya. Air suci roh cahaya telah datang. Oh Hyun Sook melihat sekeliling dan berkomentar. Tampaknya air dari kolam roh cahaya cukup populer. Sepertinya begitu. Para murid First Cloud juga kebingungan, menjelajahi berbagai bagian pulau manusia surga. Kemudian, Seo Eun Hyun dengan tenang menjelaskan. Air dari kolam roh cahaya, yang juga dikenal sebagai air suci roh cahaya, secara signifikan meningkatkan vitalitas saat dikonsumsi. Ini dicari sebagai sumber kehidupan cadangan, memungkinkan seseorang menunjukkan kekuatan supernatural yang tak terhingga untuk sesaat. Ketika ditempatkan di dalam boneka dan diproses secara khusus, boneka itu dapat pulih dari kerusakan sendiri, menjadikannya harta yang sangat diinginkan di kalangan para master boneka yang membuat mata mereka melotot. Oh, Junior Seo, bagaimana kau tahu ini? Aku hanya mendengar beberapa rumor. Tapi, keberadaan air suci roh cahaya di dekat sini menunjukkan bahwa ada arai teleportasi ke kolam roh cahaya yang dekat. Seo Eun Hyun menunjuk ke sebuah lokasi. Banyak niat orang-orang bergerak ke arah itu. Pasti itu adalah arai teleportasi. Mari kita pergi. Oh, oke. Dipandu oleh Seo Eun Hyun, kelompok itu akhirnya tiba di depan sebuah menara raksasa. Di bagian bawah menara, yang terdiri dari total 5 lantai, banyak orang berbaris menunggu. Ini sepertinya arai teleportasi kolam roh cahaya. Sekarang kita sudah menemukan arai teleportasi, mari kita pergi ke markas aliansi besar ras manusia, menyelesaikan pendaftaran untuk misi pengintaian Mad Lord, lalu menggunakan arai teleportasi. Dipimpin oleh Cheong Moon Gyu, mereka menuju markas aliansi di pusat pulau manusia surga. Saat melihat sekeliling, Oh Hyun Sook memperhatikan Seo Eun Hyun juga melihat-lihat. Ah, Eun Hyun, kau juga menemukan tempat ini menarik? Terpesona melihat perilaku manusiawi Seo Eun Hyun setelah sekian lama, Oh Hyun Sook menatapnya dengan kagum. Seo Eun Hyun, sambil melihat sekeliling, menjawab. Ya, kurasa begitu. Karena ini pertama kalinya aku di sini, mengamati akan memudahkan ketika aku datang lagi di masa depan. Hah? Kau sangat teliti. Tertawa, Oh Hyun Sook tiba-tiba merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Apa itu? Terkejut. Bukan hanya Oh Hyun Sook. Seluruh tim ekspedisi yang bersamanya, serta kultivator lain yang lewat di Pulau Manusia Surga, semua tiba-tiba berhenti dan melihat ke langit. Tak lama kemudian, sensasi dingin yang sempat menyelimuti mereka menghilang. Apa itu? Dengan sensasi aneh yang tiba-tiba, salah satu murid Secon Cloud dari Sekte Azure Heaven Chretion bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, Seo Eun Hyun, dengan wajah serius menjawab. Apa yang baru saja kita alami adalah keberadaan seorang Grand Kultivator tahap integrasi. Kesadaran seorang Grand Kultivator tahap integrasi jauh lebih besar dari kita. Mereka bisa dengan mudah menyembunyikan keberadaan mereka dari kita. Sepertinya mereka memilih untuk tidak mempertimbangkan hal itu dan sekilas mengamati daerah ini dengan kesadaran mereka. Mendengar kata-kata Seo Eun Hyun, salah satu kultivator pembentukan inti yang lewat mengangguk dengan serius. Memang, dalam beberapa dekade terakhir, Grand Kultivator dari berbagai ras telah berbondong-bondong ke sekitar Pulau Manusia Surga, tempat aliansi besar ras manusia berada, untuk mencari sesuatu. Ini sudah begitu umum sehingga semua orang menerima ini sebagai hal yang biasa. Aku mengerti, terima kasih telah memberitahu kami. Seo Eun Hyun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kultivator pembentukan inti. Ini mengkhawatirkan. Sulit untuk mengatakan apakah ini baik atau buruk. Cheong Moon Gyu, dengan ekspresi cemas, masuk ke dalam istana megah markas aliansi, dan tak lama kemudian, keluar dengan plakat konfirmasi misi. Baiklah, untuk saat ini semuanya sudah ditetapkan. Kami telah dengan benar mengonfirmasi misi kami untuk mengintai Mad Lord, jadi kita bisa menggunakan arai teleportasi. Dengan demikian, mereka menaiki arai teleportasi yang menuju dekat kolam roh cahaya. Wos! Oh Hyun Sook melihat sekeliling. Apakah tempat ini dekat dengan kolam roh cahaya? Energi spiritual di sekitar mereka terasa menyegarkan dan merangsang kekuatan hidup. Oh Hyun Sook mengepalkan tinjunya. Entah kenapa, aku merasa berlatih di sini mungkin membuatku lebih mudah untuk menembus realm saat ini. Cheong Moon Gyu melihat sekeliling para anggota dan berkata.
Ingat, kita tidak datang ke area kolam roh cahaya untuk bersantai. Kita harus mengamati Matlord, yang kabarnya telah memperluas penaklukannya di dekat area ini, selama 5 tahun ke depan. Ada pertanyaan? Aku punya pertanyaan. Aku mendengar bahwa eliksir yang bisa membantuku menembus kultivasi tumbuh di dekat kolam roh cahaya. Apakah diperbolehkan untuk mengumpulkan beberapa untuk mengurangi risiko di masa depan selama misi kita? Saat Seo Eun-hyun bertanya, yang lain juga menunjukkan minat. Silakan. Tapi pastikan untuk tidak memprovokasi ras lokal, dan coba lakukan pertukaran melalui perdagangan sebanyak mungkin. Ya, terima kasih. Kalian semua tampak bersemangat untuk mendapatkan air suci roh cahaya, tetapi izinkan aku mengingatkan sekali lagi, jangan mencuri atau memaksa untuk mendapatkan sumber daya. Mengerti? Ya? Maka, aku akan memberikan semua orang sekitar 1 hari untuk menjelajahi area dekat kolam roh cahaya. Dengan itu, Seo Eun-hyun dan anggota ekspedisi lainnya menyebar dalam sekejap. Oh Hyun-sok bertanya-tanya. Apakah air suci roh cahaya benar-benar sehebat itu? Swos. Hari-hari berlalu. Dipimpin oleh Cheo Moon-gyu, ekspedisi tiba di suatu lokasi. Ini ada jejak dari pertempuran besar. Tanah terbalik, dan beberapa lembah raksasa terbentuk, dengan sisa-sisa dan potongan yang terlihat seperti bagian boneka tersebar di sekitar. Ini adalah salah satu wilayah ras roh dingin. Seo Eun-hyun, dengan sedikit kerutan di dahi, melihat sekeliling. Matlord telah melewati sini. Cheong Moon-gyu mengernyit melihat pemandangan itu, berkata, Matlord, orang gila ini. Skala kegilaannya telah tumbuh bahkan lebih besar daripada saat dia berada di alam bawah. Mari kita bergerak ke arah di mana kita dapat melihat benteng ajaib Matlord. Baiklah. Mereka mengikuti jejak kehancuran. Setelah beberapa saat, Cheong Moon-gyu berhenti di udara. Hutan purba yang luas dekat kolam roh cahaya. Di tepi hutan purba itu, jauh di ujung rangkaian pegunungan, terlihat sebuah titik kecil. Di sana, benteng ajaib Matlord. Saat Cheong Moon-gyu berbicara, Oh Hyun-sok mengernyit. Titik kecil di sana, maksudmu? Ya. Bukankah itu terlalu jauh? Kami diberitahu untuk mengintai, tetapi dengan jarak ini, aku tidak yakin apakah melihatnya bahkan mungkin. Apa yang kau bicarakan? Jangan meremehkan kemampuan orang gila itu. Jarak ini sudah tepat. Jika kita lebih dekat, kita akan ditangkap dan diubah oleh orang gila itu. Menyentak. Mungkin karena kenangan buruk tentang Matlord, Cheo Moon-gyu menggigil dan menggelengkan kepala. Apakah dia pernah mengatakan ada waktu ketika dia nyaris lolos setelah ditangkap oleh Matlord di alam bawah? Oh Hyun-sok teringat cerita yang pernah diceritakan Cheo Moon-gyu tentang keterlibatannya dengan Matlord. Tiba-tiba, dia mengernyit. Bagaimanapun, harus mengamati Matlord di sini selama 5 tahun cukup mengkhawatirkan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bagi para kultivator, 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sepertinya junior belum terbiasa dengan rasa waktu yang dimiliki para kultivator, mengingat belum lama ini berlatih metode kultivasi. Cheong Moon-gyu tertawa dan menepuk punggung Oh Hyun-sok. Oh Hyun-sok menghela napas pelan dan duduk di atas pohon di hutan sekitar. Yah, khawatir di sini tidak akan ada gunanya. Aku harus melanjutkan latihanku seperti biasa. Aku juga harus berbicara dengan Seo Eun-hyun, melihat apakah kita bisa menemukan tim leader Kim jika ada kesempatan. Saat itulah, ketika dia menyilangkan kakinya dalam meditasi. Di bawah pohon, Seo Eun-hyun meletakkan tangannya di tanah, melakukan sesuatu. Hei, Eun-hyun. Apa yang kau lakukan? Saat Oh Hyun-sok memanggil, Seo Eun-hyun menjawab dengan tenang. Aku sedang menggambar sirkuit yang mengarah ke benteng ajaib dari bawah tanah. Apa? Jika sirkuitku mencapai benteng ajaib, kita bisa mengetahui situasi Kim Yeon tanpa menarik perhatian benteng ajaib atau Matlord. Tolong percayalah padaku. Ah, ya. Tentu, aku mempercayaimu. Kenapa harus disebutkan? Terima kasih. Tolong jangan sebutkan ini kepada Cheo Moon-gyu dan kakak-kakak senior. Mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Tentu, aku mengerti.
Dia mengangguk dan melihat ke arah Seo Eun Hyun. Pasti ada cara. Dia mempercayai Seo Eun Hyun. Meskipun dia belakangan ini bertindak aneh, dia masih orang yang pernah menjadi juniornya di tempat kerja. Mempercayai seseorang yang dulunya junior bukanlah hal yang besar baginya. Wos. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Wos. Cahaya berputar di sekitar Oh Hyun Sook, diserap ke dalam tubuhnya. Boom. Energinya melonjak ke puncaknya. Pembentukan inti Grand Perfection, dominasi surgawi. Akhirnya, dia telah mencapai akhir pembentukan inti. Oh Hyun Sook berdiri, matanya bersinar. Ini bukan hanya tentang mencapai puncak. Rasanya seperti jika diberikan kesempatan yang tepat, dia bisa mencapai tahap jiwa awal dalam waktu singkat. Tanah dekat kolam roh cahaya selalu mengalir dengan vitalitas yang khas, yang sangat membantu metode penyempurnaan tubuh Oh Hyun Sook, mempercepat kultivasinya. Akhirnya, Oh Hyun Sook tersenyum puas. Akhirnya, aku telah menyusul Seo Eun Hyun dalam hal tahap kultivasi. Memang. Sementara Seo Eun Hyun telah mencapai puncak pembentukan inti, dominasi surgawi. Selama 5 tahun terakhir, dia belum mencapai pencerahan atau naik ke tahap jiwa awal. Dia belum bergerak melewati Grand Perfection dari pembentukan inti. Dengan demikian, Oh Hyun Sook akhirnya menyusul Seo Eun Hyun dalam hal kultivasi. Yah, meskipun kita setara dalam kultivasi, itu tidak berarti aku bisa menang dalam pertarungan. Guntur. Oh Hyun Sook entah bagaimana merasakan bahwa, pada saat ini, dia bisa melakukan pertarungan yang layak dengan Seo Eun Hyun. Sekarang misi kita akan segera berakhir, aku harus bertarung dengannya dan menanyakan apa yang akan kita lakukan tentang tim leader Kim. Dia menggunakan teknik pelarian terbang untuk mendekati Seo Eun Hyun, yang sedang menyentuh tanah dengan mata terpejam. Seo Eun Hyun, apakah kau sudah menemukan cara untuk menghubungi tim leader Kim Yeon? Tidak. Setelah berhubungan dengan sirkuit di Benteng Ajaib, dibutuhkan cukup waktu untuk mencuri 1/10.000 kontrol dari Benteng Ajaib. Dalam beberapa hari, kita akan dapat menghubungi kepala Kim Yeon. Begitu? Jadi, dalam beberapa hari, tujuan kita datang ke sini hampir tercapai. Sepertinya begitu. Kalau begitu, kita akan pergi segera setelah itu. Saat kata-kata Oh Hyun Sook, Seo Eun Hyun memandangnya dan menjawab. Kau menyarankan untuk bertarung, bukan? Ya. Maaf, tetapi memprioritaskan menemukan situasi Kim Yeon secepat mungkin lebih penting. Sebelum Seo Eun Hyun bisa menyelesaikan kalimatnya, Oh Hyun Sook meluncurkan pukulan ke arah Seo Eun Hyun. Boom! Sebuah kilatan biru melesat menuju Seo Eun Hyun. Seo Eun Hyun dengan cepat menghindar dan menatap Oh Hyun Sook dengan tajam. Apa yang kau lakukan? Ah, jadi kau datang dengan tekad itu? Hah? Kau berbicara seolah kau tahu apa yang ada di hatiku. Selalu seperti itu. Kau seolah tahu segalanya, tetapi kau tidak pernah membicarakan hal-hal penting, kau tidak berbicara dengan baik, dan tidak berusaha untuk berbincang denganku. Namun, momen-momen manusiawi yang kadang-kadang kau tunjukkan adalah tepat seperti yang aku ingat tentang Seo Eun Hyun yang kukenal. Boom! Oh Hyun Sook menginjak tanah. Tanah di sekelilingnya mengguncang. Apa sebenarnya ini? Apa masalah yang membuatmu menghindari pembicaraan denganku setelah datang ke dunia ini dan memulai pelatihan? Udara di sekitar mereka bergetar hebat. Siapa kau? Apakah kau Seo Eun Hyun yang kukenal, atau orang lain? Oh Hyun Sook menatap Seo Eun Hyun dengan intens. Seo Eun Hyun menghela napas pelan setelah sejenak terdiam. Berbahaya untuk bertarung di sini, mari kita pindah ke tempat lain. Dengan itu, Seo Eun Hyun meluncurkan dirinya dari tanah dan terbang pergi. Oh Hyun Sook mengikuti. Setelah terbang di atas hutan selama beberapa saat, mereka akhirnya mendarat di tengah padang luas, di luar hutan. Sejujurnya, aku tidak berpikir kau bisa mengalahkanku, Ketua Oh. Hah? Memanggilku, Ketua? Oh Hyun Sook tersenyum sinis. Aku belum dipanggil seperti itu dalam suasana pribadi sejak aku dipromosikan. Memanggilku seperti itu. Aku bertanya-tanya apakah kau benar-benar Seo Eun Hyun yang kukenal. Mari kita cari tahu.
Pada saat itu, aura Oh Hyun Sok meledak. Boom! Tanah terangkat saat dia menginjak. Dengan cepat, sosok Oh Hyun Sok menyatu dengan tanah dan menghilang. Namun Seo Eun Hyun, dengan wajah datar, mengayunkan tangannya ke satu arah. Sebuah ledakan besar mengungkapkan Oh Hyun Sok, yang menyerang Seo Eun Hyun dengan pukulan. Wos! Boom! Saat udara meledak, Seo Eun Hyun dengan mulus menangkap pukulan Oh Hyun Sok dan bergerak mendekat, mengulurkan telapak tangannya. Tetapi di momen berikutnya, tubuh Oh Hyun Sok berkilau, dan dia bergerak di atas Seo Eun Hyun. Guntur. Dia menghantamkan kakinya di tempat Seo Eun Hyun berdiri. Tanah meledak, dan di momen berikutnya, sekeliling berubah menjadi lautan lava. Api melahap lautan lava saat Oh Hyun Sok melesat menuju Seo Eun Hyun. Bang bang bang. Setiap pukulan Oh Hyun Sok membawa kekuatan dan kecepatan setara dengan tahap Naschen Sol menengah. Seo Eun Hyun menggunakan teknik pelarian terbang, langkah kaki, dan energi tajam, menghindari serangan Oh Hyun Sok dengan segenap kemampuannya. Dan, Oh Hyun Sok mulai mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Wos, wos, wos. Kecepatan Oh Hyun Sok meningkat. Sekarang, hanya dengan gerakannya saja, udara meledak, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Secara bertahap, pukulan Oh Hyun Sok mulai hanya meleset dari Seo Eun Hyun. Aku akan memukul, aku akan memukul. Dan akhirnya, swos! Tubuh Oh Hyun Sok bersinar dengan cahaya 5 warna dan tiba-tiba melesat menuju Seo Eun Hyun. Dan kemudian, tum! Pukulan, terhubung, dengan wajah Seo Eun Hyun. Gugu-gugu. Seo Eun Hyun didorong mundur, menghantam sudut padang. Huf! Oh Hyun Sok mendarat di tanah dengan senyuman. Bagaimana? Apakah kau merasa aku bisa menghadapi pertarungan denganmu sekarang? SHHH. Seo Eun Hyun berdiri dari kawah besar yang dihasilkan oleh dampak, debu berputar di sekelilingnya. Cereak. Lengan lerangannya patah. Tetapi saat dia berjalan keluar dari lubang debu, kekuatan hidup mengalir ke lengan-lengannya, menyembuhkan mereka. Cereak. Yah, kau memang bisa menyusulku hingga batas tertentu sekarang. Dia menatap Oh Hyun Sok. Oh Hyun Sok terkejut. Oh Hyun Sok merasa seolah-olah dia menghadapi seekor binatang buas besar, merasa seperti dilempar tanpa senjata di depan harimau sebagai seorang manusia biasa. Tulang punggungnya merinding, dan inderanya berteriak dalam ketakutan. Gulp! Orang itu. Baiklah, sekarang, dia akan menggunakan kekuatan sebenarnya. Aku akan bertarung denganmu dengan serius. Dengan kata-kata itu, Seo Eun Hyun membentuk tangannya menjadi tepi pisau dan mengambil sikap. Di momen berikutnya, dia mengayunkan tepi tangannya secara horizontal. Swos! Oh Hyun Sok merasakan krisis yang mengancam nyawa, buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, dia melihat tanah yang telah dia angkat dan gunung-gunung yang telah dia sebabkan untuk terangkat teriris horizontal di belakangnya. Mulai sekarang, sepertinya aku bisa menggunakan teknikku. Seo Eun Hyun tersenyum. Namun, Oh Hyun Sok tidak merasakan itu sebagai senyuman dalam arti emosional. Melainkan, itu lebih mirip predator yang telah menemukan targetnya, menunjukkan gigi pada mangsanya. Kilatan. Oh Hyun Sok dengan cepat memasuki dunia niat untuk melihat serangan Seo Eun Hyun. Pemahamannya tentang niat telah dalam, memungkinkan dia melihat garis biru dan merah secara bersamaan. Tetapi di momen berikutnya, Oh Hyun Sok putus asa. Aku tidak bisa menghindarinya. Di sekitar Seo Eun Hyun, ribuan, jutaan lintasan bebas berubah dan menyusup ke arahnya. Dan, lintasan, yang diisi dengan energi 5 warna dari metode penyempurnaan tubuhnya, melesat menuju Oh Hyun Sok. Bom! Lintasan pedang mengamuk ke segala arah. Di dalam dunia niat, Oh Hyun Sok bisa mendengar nama teknik yang digunakan Seo Eun Hyun melalui niat. Severing Mountain Swordsmanship. Lukisan lanskap. Jika aku tidak bisa menghindarinya, maka jangan menghindar. Cerak! Kekuatan Starlight berputar di sekitar tubuh Oh Hyun Sok.
Secara bersamaan, cahaya bintang memancar dari kulit Oh Hyun Seok, membuat bagian dalamnya tampak tembus pandang. Namun, apa yang terlihat di dalam Oh Hyun Seok bukanlah otot, darah, tulang, atau organ. Itu adalah langit berbintang. Sebuah domain surgawi, yang menyerupai alam semesta, beroperasi di dalam tubuh Oh Hyun Seok di bawah hukum tertentu. Sekejap, Oh Hyun Seok bertransformasi seolah dia mewujudkan malam itu sendiri. Klang, klang, klang. Sejumlah lintasan menghantam tubuh Oh Hyun Seok, tetapi gagal menembusnya. Apakah itu semua? Bang! Oh Hyun Seok menendang tanah, menerjang ke arah Seo Eun Hyun sambil mengintersepsi lintasan-lintasan itu. Kilatan. Tinju Oh Hyun Seok dikelilingi oleh cahaya biru dari teknik memukul asal roh azur. Oh Hyun Seok berkonsentrasi, menatap Seo Eun Hyun. Setiap lintasan berbahaya jika tidak dilawan dengan mengaktifkan Starlight Protecting Vault Body. Kekuatan fisikku berada di tahap Naschen Soul dalam keadaan telanjang tanpa mengaktifkan Starlight Protecting Vault Body, yang berarti setiap benang berpotensi mematikan bahkan bagi kultivator Naschen Soul. Wos! Oh Hyun Seok mengernyit. Tapi mengaktifkan Starlight Protecting Void Body terlalu menguras tenaga. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Kilatan. Oh Hyun Seok tiba di depan Seo Eun Hyun, mengangkat tinjunya. Ayo, ini bukan semua yang kau miliki, kan? Seo Eun Hyun. Seo Eun Hyun tersenyum. Baiklah, kalau begitu. Pada saat itu, Oh Hyun Seok merasakan sensasi dingin dan buru-buru menghentikan tinjunya menuju Seo Eun Hyun, mundur sebagai gantinya. Secara bersamaan, entitas gelap meluap di sekitar Seo Eun Hyun. Tanah di sekitar mereka mulai membusuk. Ribuan mantra kutukan, dipenuhi racun, mengelilingi Seo Eun Hyun. Apakah kita akan mencoba metode kultivasi? Hahaha. Sialan kau. Oh Hyun Seok tersenyum lebar. Sepanjang waktu ini, itu bukan metode kultivasi. Ribuan mantra kutukan, seperti tentakel, mengincar kaki Oh Hyun Seok. Yin Soul Ghost Incantation. Swiss. Beberapa mantra kutukan melilit kaki Oh Hyun Seok. Secara bersamaan, Oh Hyun Seok merasakan kakinya menjadi beberapa kali lebih berat. Ugh. Kilatan. Saat dia berkonsentrasi pada cahaya bintang, mantra kutukan itu menyebar, dan kakinya kembali normal. Tetapi Oh Hyun Seok menyadari, jika aku terkena semua ribuan mantra kutukan itu, kekalahan tak terhindarkan tanpa berpikir. Thousand Lustrous Forest Sea. Wos! Sungai mantra kutukan di sekitar Seo Eun Hyun, seperti tentakel, membentuk diagram dan mulai menciptakan hutan di sekelilingnya. Hutan pohon kuno yang membusuk terbuat dari mantra kutukan memenuhi area tersebut. Pohon-pohon kuno bergetar secara bersamaan, memperkuat mantra kutukan Seo Eun Hyun dan meluncurkan ribuan mantra kutukan ke arah Oh Hyun Seok. Haha, sangat mengganggu. Gugu-gugu. Oh Hyun Seok tertawa lebar, mengepalkan tinjunya dan memukul udara dengan keras. Energi biru yang tertanam di tinjunya meledak, menetralkan mantra kutukan. Namun, Seo Eun Hyun mulai membentuk segel tangan. Gugu-gugu. Di dalam hutan pohon kuno yang membusuk, boneka kayu yang identik dengan Seo Eun Hyun mulai muncul. Cerak, cerakle. Saat Seo Eun Hyun mengangkat tangannya ke arah boneka-boneka kayu itu, sirkuit aneh mulai terbentuk di atas mereka. Sirkuit boneka Seo Eun Hyun. Gugu-gugu. Secara bersamaan, semua boneka, yang berjumlah 15, mulai memancarkan aura setara dengan tingkat Naschen Soul. Klik, klik, klik. Boneka-boneka itu membuka mulut mereka secara bersamaan. Energi kutukan berkumpul menuju mulut boneka-boneka itu. Oh Hyun Seok secara naluriah tahu. Ini tidak bisa dihindari. Jika demikian, aku hanya perlu melawan balik. Cerakle. Dalam keadaan mengaktifkan Starlight Protecting Void Body, Oh Hyun Seok mengepalkan kedua tinjunya. Kilatan. Sayap biru tumbuh dari punggungnya. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Dan kemudian 4 pasang.
Azure Wing Heavenly Shatter. Oh Hyun Sook, dikelilingi oleh total 8 sayap, memandang ke bawah ke arah Seo Eun Hyun dan tersenyum. Ambil ini. Gugu-gugu. Ekspresi Seo Eun Hyun berubah. Energi spiritual antara langit dan bumi berfluktuasi. Dan kemudian, Seo Eun Hyun tertawa seolah itu konyol, berbisik. Serangan di tahap Heavenly Being. Dengan itu, cahaya meledak, meliputi segalanya dalam sekejap. Boneka-boneka Seo Eun Hyun dan Azure Wing Heavenly Shatter Oh Hyun Sook bertabrakan. Oh Hyun Sook terengah-engah. Choug. Dia meludahkan darah. Apa? Ini? Seo Eun Hyun ada di depannya. Dan Seo Eun Hyun, meskipun sedikit terbakar dan terluka, jauh lebih utuh daripada Oh Hyun Sook. Kenapa? Apakah aku terluka oleh seranganku sendiri? Ketua Oh belum pernah bertarung melawan seorang ahli kutukan sebelumnya. Selama pertarungan kita, aku mengumpulkan darahmu dan memberikannya kepada para jenderal yang aku ciptakan sebelumnya. Karena kau menyerang boneka-boneka terkutuk itu sendiri, kau pasti merasakan dampaknya. Begitu. Namun, Ketua, kau memang telah banyak berkembang. Untukku didorong sejauh ini, sudah lama sekali sejak ada yang bisa melakukannya selain Master. Diam. Oh Hyun Sook berteriak. Itu bukan, Ketua. Dia berdiri, terengah-engah. Apakah kau lupa saat-saat kau memanggilku, Hyong? Berhentilah berpura-pura tidak mengenalku tiba-tiba, itu menjengkelkan. Saat dia mengumpulkan energinya. Cerakle. 4 sayap tumbuh dari setengah kiri tubuhnya. Serangan Azure Wing Heavenly Shatter 2 kali. Seo Eun Hyun memiliki ekspresi pahit saat dia bersiap. Kuaguang-guang. Sebuah serangan yang Seo Eun Hyun sebut sebagai serangan di tahap Heavenly Being, Azure Wing Heavenly Shatter, diluncurkan ke arahnya sekali lagi. Dan sekali lagi, hutan yang terbuat dari mantra kutukan muncul di belakang Seo Eun Hyun. Seo Eun Hyun mengucapkan mantra saat dia mengambil bentuk awal. White Orchid Blessing Incantation. Kilatan. Semua mantra kutukan berbalik sekaligus, mekar menjadi anggrek putih, magnolia, meningkatkan energi Seo Eun Hyun. Di dunia niat, teknik pamungkas Seo Eun Hyun bergema sekali lagi. Treading Heaven, Formless Sword. Serangan itu adalah akhir. Serangan Azure Wing Heavenly Shatter Oh Hyun Sook terbelah dua dan meledak di kedua sisi belakang Seo Eun Hyun. Seo Eun Hyun tetap utuh. Terima kasih untuk duel yang mengesankan. Sekarang, dan kemudian, Oh Hyun Sook berteriak. Belum selesai. Guntur. Energi mendidih dari tubuh Oh Hyun Sook. Tidak akan berakhir begitu saja. Oh Hyun Sook membuka gulungan penyimpanan, menarik sesuatu keluar. Itu adalah kantong air. Dari kantong itu keluar cairan dengan cahaya emas suci. Air suci roh cahaya. Dengan jumlah itu, biayanya akan sangat mahal. Secara bersamaan, mata Oh Hyun Sook bersinar. Kekuatan hidup ini sangat cocok untukku. Dan kau tahu apa? Guntur. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Seo Eun Hyun bergetar melihat pemandangan itu. Tunggu, apa yang kau lakukan? Hari ini? Oh Hyun Sook berteriak dengan mata yang bersinar. Aku telah memutuskan untuk mengalahkanmu. Gugu-gugu. Energinya meningkat. Secara bersamaan, petir biru menyambar dari langit. Dan di samping petir biru, petir emas jatuh. Dua warna petir surgawi. Bagi seseorang yang telah mencapai puncak pembentukan inti untuk menghadapi petir surgawi lagi berarti mereka menantang tahap Naschen Soul. Cerakle. Oh Hyun Sook, yang tersambar dua petir, mulai melangkah perlahan menuju Seo Eun Hyun. Ini berbahaya, kegilaan. Jangan mendekat, duduk dan gunakan metode MU. Namun, Oh Hyun Sook tidak mengindahkan dan terus berjalan perlahan ke arah Seo Eun Hyun. Guntur, guntur, guntur. Tanah terbelah oleh petir surgawi, dan bumi berubah menjadi kaca. Namun, di dalam hukum petir surgawi yang luar biasa itu, Oh Hyun Sook berhasil mencapai Seo Eun Hyun.
Seo Eun Hyun menggertakkan gigi. Apakah itu tekadmu? Seo Eun Hyun mengambil sikapnya. Aku akan pergi lagi. Oh Hyun Sok tetap diam. Dia hanya mengumpulkan kekuatannya di tengah petir surgawi. White Orchid Blessing Incantation. Di atas tubuh Seo Eun Hyun, sirkuit Mad Lord membentang. Pada saat yang sama, kekuatan dari White Orchid Blessing Incantation memperkuat kekuatannya. Dia menggenggam sebuah pedang tanpa bentuk yang tak terlihat, mengerahkan kekuatannya hingga maksimal dan mengambil bentuk awal. Kilatan. Di belakang Seo Eun Hyun, 3 sayap tumbuh. Aku juga adalah murid dari Sang Master. Tentu saja aku bisa menggunakannya. Aku hanya memilih untuk tidak memperlihatkannya hingga sekarang. Cerakle. Energi biru berkumpul di tangan Seo Eun Hyun, bercampur dengan pedang tanpa bentuk, menjadi lebih tajam. Saat Oh Hyun Sok mengangkat tinjunya di tengah petir surgawi, mata Seo Eun Hyun bergetar. Ungu. Tubuh Oh Hyun Sok mendidih dalam rona ungu. Untuk pertama kalinya, Seo Eun Hyun merasakan kebingungan. Apa itu? Itu tidak dapat dipotong. Setelah mencapai Trading Heavens Beyond the Path, Seo Eun Hyun memperoleh kepercayaan diri mutlak. Pedang tanpa bentuknya bisa memotong segalanya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipotong, tetapi itu hanya karena kurangnya kekuatan dari Seo Eun Hyun sendiri. Secara teori, tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh pedangnya. Tetapi untuk pertama kalinya, Seo Eun Hyun merasa bingung. Itu tidak bisa dipotong. Apa yang ada di depannya jelas tidak bisa dipotong. Rasanya seperti kekacauan yang jauh. Bisakah pedangnya memotong kekacauan? Seo Eun Hyun mempertanyakan pedangnya sejenak. Kemudian, matanya bersinar saat dia memandang Oh Hyun Sok. Meskipun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami, itu hanya dipegang oleh manusia, Oh Hyun Sok. Maka, mata Seo Eun Hyun membayangkan ribuan, miliaran lintasan antara dirinya dan Oh Hyun Sok. Aku akan menemukan titik terlemah, tidak peduli apapun. Di belakang Oh Hyun Sok, 5 pasang sayap tumbuh dari punggungnya. Mereka adalah sayap ungu. Primordial Chaos, Heavenly Shatter. Guntur. Oh Hyun Sok menyerang tinjunya. Energi ungu melesat menuju Seo Eun Hyun. Secara bersamaan, Seo Eun Hyun mengayunkan pedang tanpa bentuknya. Severing Mountain. Swoosh. Puluhan ribu tebasan meluncur menuju Oh Hyun Sok. Tebasan putih dan pukulan ungu bertabrakan. Gugu-gugu-gugu. Putih dan ungu. Dua warna seolah membelah seluruh langit dan bumi untuk sesaat. Dan kemudian, ungu mulai secara bertahap mengalahkan cahaya putih. Tebasan pedang putih mulai hancur. Badai ungu maju ke depan. Tepat saat badai ungu hampir sepenuhnya menelan putih. Boom! Petir surgawi yang menghantam Oh Hyun Sok akhirnya berhenti. Oh Hyun Sok telah naik ke tahap Naschen Soul. Kilatan. Cahaya antara langit dan bumi bersinar sejenak di Oh Hyun Sok, memperkuat momentumnya. Namun, pada saat yang sama, aura Primordial Chaos yang mengelilingi Oh Hyun Sok juga memudar. Hurga aah. Gugu-gugu-gugu. Tahap Naschen Soul. Akhirnya mencapai tahap Naschen Soul, Oh Hyun Sok menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke tinjunya. Namun, segera setelah ungu menghilang, cahaya putih mulai melahap wilayah Oh Hyun Sok lagi. Domain Oh Hyun Sok terpotong-potong oleh tebasan putih, menyusut dengan cepat. Taag. Dan akhirnya, boom! Kedua domain meledak dalam sekejap. Hiss! Di area di mana Oh Hyun Sok dan Seo Eun Hyun berdiri, sebuah kawah raksasa dengan radius 30 liter terbentuk. Sebuah bencana alam sejati. Di pusat bencana alam, ada 2 orang yang berdiri. Haha, sialan. Orang yang tangguh. Oh Hyun Sok terkekeh. Seo Eun Hyun dipenuhi darah. Sepertinya dia juga telah menghabiskan banyak energi dalam serangan terakhir itu. Keduanya terengah-engah. Namun, 5 sayap masih tersisa di setengah kiri Oh Hyun Sok. Azure Wing Heavenly Shatter memiliki 2 serangan.
Tetapi kau telah mencurahkan segalanya ke dalam serangan terakhir. Jika aku menghantam ini padamu, aku menang. Seo Eun Hyun meludahkan darah. Jika kau menghantam, itu saja. Kau pikir aku tidak bisa? Seo Eun Hyun memandang Oh Hyun Sok dengan jelas. Oh Hyun Sok pun menatap kembali padanya dengan mata penuh kejelasan dan keyakinan. Tidak perlu kata-kata lagi. Keduanya menyerang satu sama lain. Swoosh! Seo Eun Hyun menggenggam kekosongan transparan di tangannya. Matanya berkilau dengan cahaya. Saling bertukar yang baru saja terjadi jelas menguntungkan aku. Oh Hyun Sok pasti telah menderita cedera internal yang lebih dalam. Dengan Endless Mountains di luar gunung, pedang tanpa bentukku dapat digunakan dengan kekuatan penuhnya terlepas dari kondisiku. Jika aku menggunakan Endless Mountain sebelum gunung sebelum ketua Oh menyerangku. Kilatan. Tinju Oh Hyun Sok dan gerakan pamungkas Seo Eun Hyun bertabrakan sekali lagi. Ledakan tidak sebesar sebelumnya. Oh Hyun Sok mengatakan bahwa Azure Wing Heavenly Shatter memiliki satu serangan tersisa, tetapi dia juga telah mencurahkan sejumlah besar energinya ke dalam serangan sebelumnya. Ledakan lebih kecil. Namun, dalam ledakan yang lebih kecil itu, keduanya saling bertukar banyak niat, mencoba kontra serangan. Aku akan menang. Mata Seo Eun Hyun bersinar, memblokir niat Oh Hyun Sok. Tanpa perlu menerapkan apapun di luar 5 energi bersatu ke asal, cukup menekan pada tingkat 3 bunga berkumpul di puncak, Oh Hyun Sok, yang hanya bisa melihat 2 warna, berada di bawahnya. Oh Hyun Sok menggertakkan gigi. Aku sedang didorong mundur. Apakah ini caraku kalah? Sekarang sepertinya. Oh Hyun Sok menyerah. Seo Eun Hyun adalah lawan yang akan membutuhkan kultivasi yang lebih besar untuk mengalahkannya, bahkan setelah mencapai tahap Naschen Soul. Bahkan terasa seperti dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia benar-benar menggunakan metode kotor dan jahat, dan itu bukan spar, tetapi pertempuran, Oh Hyun Sok akan mati berkali-kali. Sayangnya, aku hanya ingin tahu mengapa kau berubah seperti itu. Dan kemudian, di momen berikutnya, garis biru dan merah mulai tumpang tindih di mata Oh Hyun Sok. Dua warna menciptakan warna yang belum pernah dilihat Oh Hyun Sok sebelumnya di dunia niat. Ungu. Sebuah benang ungu ada antara Oh Hyun Sok dan Seo Eun Hyun. Dan melalui benang ungu itu, Oh Hyun Sok merasa seolah dia bisa sedikit memahami niat Seo Eun Hyun. Secara bersamaan, dia juga bisa merasakan sedikit kekhawatiran tersembunyi Seo Eun Hyun. Mengikuti garis ungu, Oh Hyun Sok mengumpulkan semua kekuatannya dan mengayunkan tangan lainnya ke arah titik buta Seo Eun Hyun. Secara bersamaan, boom! Untuk pertama kalinya, tinju Oh Hyun Sok mengenai wajah, tidak terlindungi, Seo Eun Hyun. Seo Eun Hyun. Cerak, cerak le. Ketidakpuasan kecil Seo Eun Hyun, yang menganggap real bela dirinya hanya di puncak, memungkinkan pukulan Oh Hyun Sok lolos. Aku punya. Cerak le. Tinju Oh Hyun Sok mengumpulkan cahaya bintang, cahaya biru, dan cahaya dari 5 elemen. Secara bersamaan, wajah Seo Eun Hyun mulai mendistorsi. Aku menang. Boom! Kepala Seo Eun Hyun meledak. Kepala yang hancur, Seo Eun Hyun terkulai tak berdaya, seolah lehernya menghilang. Setelah puluhan tahun di dunia ini. Inilah saat tinju Oh Hyun Sok, yang dilatih hanya untuk menjadi setara dengan Seo Eun Hyun, mengalahkannya. Ci. Bergetar, bergetar. Kepala Seo Eun Hyun, yang telah mencapai Grand Perfection pembentukan inti, mulai beregenerasi. Tum! Seo Eun Hyun terbaring di tanah. Heu, itu sulit. Selamat telah mencapai 3 bunga berkumpul di puncak. Seo Eun Hyun, yang meregenerasi wajahnya, berkata sambil melihat ke langit. Terima kasih. Ya, pada saat terakhir, merasakan niatmu membantuku memahami sedikit. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh seseorang sepertiku, rekanmu, bahkan bukan oleh master kita. Oh Hyun Sok, dengan perasaan campur aduk, bertanya. Apakah kau tidak tahu siapa aku? Haha. Seo Eun Hyun tertawa.
Tetes. Air mata mengalir dari matanya. Aku tahu, siapa kau. Ketua Oh Hyun Sok, tidak, kakak Oh, betapa baiknya dirimu. Betapa baik dan dapat dipercaya dirimu. Seo Eun Hyun melanjutkan. Aku tahu kau adalah orang yang baik. Itu sebabnya aku tidak bisa memberitahumu sampai sekarang. Kakak Oh, aku tidak ingat siapa diriku. Menutupi wajahnya dengan tangan, Seo Eun Hyun tersenyum pahit. Mungkin ini demensia. Aku selalu tahu kakak Oh adalah orang yang baik. Tapi karena aku memiliki kenangan samar menerima kata-kata hangat dari orang itu bertahun-tahun yang lalu dan membangun kenangan baik bersama mereka. Aku tidak bisa berbicara dengan Oh Hyun Sok dengan baik. Sekarang, aku hampir tidak ingat apapun dari sebelum siklus pertama. Aku tidak dapat mengingat dunia apa yang aku datang. Aku tidak bisa mengingat apa yang pernah aku lakukan. Aku tidak bisa mengingat hubungan apa yang aku miliki dengan rekan-rekanku. Kenanganku secara bertahap tenggelam lebih dalam. Itulah sebabnya aku telah menjauhkan Oh Hyun Sok, mempertahankan sikap dingin dan acuh tak acuh setiap kali dia mencoba berbicara denganku. Berbicara dengannya hanya akan membuatku lebih menyadari bahwa aku tidak lagi mengingat momen-momen baik yang kita bagi. Aku tidak bisa menahan perasaan kosong, seolah-olah akarku telah menghilang, memakan pikiranku. Jadi, aku menjaga jarak dari Oh Hyun Sok sebanyak mungkin. Maaf, kakak Oh. Tum, tum, tum. Dan kemudian, saat aku terbaring jatuh, Oh Hyun Sok berjalan mendekat. Tidak apa-apa. Oh Hyun Sok membantuku berdiri. Sekarang setelah kau tahu, kita bisa perlahan-lahan mencari tahu, bukan? Dia tersenyum hangat. Mulai hari ini, panggil aku Hyun Sok Hyong. Bersama-sama, kita akan menemukan cara agar kau bisa mendapatkan kembali ingatanmu. Ya, Hyong. Aku menjawab, memandang Oh Hyun Sok, yang kini tersenyum sehangat azur Tiger Saint, guru kami.